Kuliner legendaris ini jadi menu favorit untuk mengisi perut saat berkunjung ke Semarang. Ada mangut belut dan endas manyung. Walau beda ukuran, kenikmatannya udah jaminan. Bagi yang suka sensasi rasa ekstra pedas, mangut belut cocok jadi pilihan. Kalau suka pedas yang biasa aja, sajian endas manyung paling aman buat kalian. Jangan ragukan kelezatannya, fams. Mangut belut dari Semarang ini nikmatnya nggak ada lawan. Gurih dan lembutnya daging belut asap menyatu sempurna dengan kuah pedas yang menggigit. Secara sederhana, mangut berarti gulai pedas dengan nuansa Jawa. Aneka ikan yang diasapi bisa jadi pilihan. Kalau mau sensasi daging yang lebih tebal dari mangut belut, bisa coba endas manyung. Endas atau kepala ikan manyung emang punya ukuran jumbo. Untuk satu kepalanya bisa disantap 2-3 orang. Bagian kepala ini nikmatnya komplit. Nggak bakal kecewa deh. Rumah makan spesial Belut Hajah Nasimah bisa dibilang sebagai spot kuliner legendaris yang wajib dikunjungi saat ke Semarang. Buka sejak tahun 1978, rumah makan ini jadikan mangut belut dan endas manyung jadi menu unggulan. Saking favoritnya, kedua menu spesial ini bisa terjual hingga ratusan porsi setiap hari. Tenang, fams, di sini juga tersedia aneka menu lain yang nggak kalah enak kok. Kalau mau menikmati seporsi mangut belut, harganya cuma Rp25.000, fams. Kalau mau cicipi kelezatan endas manyung, cuma sekitar 80 ribuan aja. Tergolong murah dan sebanding sama ukuran juga kelezatannya. Kalau di Sumatera Barat punya itik lado mudo, di Jawa Tengah olahan bebek ini jadi idola. Ini dia, fams, bebek ijo mesastila. Nama mesastila berasal dari nama daerah di Magelang, Jawa Tengah. Penampilan dan rasanya pasti menggugah selera. Berbeda dengan ayam, bebek selalu punya keistimewaan. Rasanya lebih gurih, apalagi kalau diolah dengan bumbu rempah yang melimpah. Karena kelezatannya, fams, sajian tradisional bebek bumbu ijo ini naik kelas dan jadi pilihan menu utama di resto di Jawa Tengah. Dagingnya lembut dengan bumbu yang meresap sempurna. Cocok deh jadi teman bersantap kapanpun kalian suka. Sajian bebek ijo mesastila dibuat dari kombinasi bumbu dan rempah yang sederhana, namun punya karakter kuat. Mulai dari serai dan lengkuas sampai cabai ijo yang jadi identitas menu spesial ini, fams. Untuk bahan utamanya, bebek yang dipilih baiknya sih yang masih berusia muda. Bebek muda punya daging yang lebih lunak dan lembut, serta rasa yang cenderung lebih gurih. Fams, mengolah bebek emang nggak bisa sembarangan. Kalau sampai salah dan nggak sabaran, daging bebek bisa alot alias keras saat disantap. Yang umum di Indonesia, bebek biasa diolah dengan cara digoreng atau dimasak dengan aneka jenis sambal. Bebek ijo mesastila dari Jawa Tengah ini salah satunya. Semua bumbu ini cukup diiris halus untuk keluarkan aroma aslinya. Supaya wanginya lebih maksimal, irisan bumbu ditumis terlebih dahulu. Bebek emang punya aroma amis yang khas, yang bisa merusak selera makan kalau salah mengolahnya. Untuk mengurangi aroma amisnya, marinasi daging bebek bersama garam, lada, dan perasan jeruk nipis. Setelah dimarinasi, bebek direbus, fams. Nah, proses perebusan daging bebek ini sangat makan waktu. Butuh waktu 2 jam atau lebih supaya teksturnya empuk. Kalau tumisan bumbunya sudah harum, bisa lanjut diulek. Katanya sih sambal ijo ini berasal dari Sumatera Barat yang biasa disebut sambal lado ijo. Di tanah Jawa, sambal sudah ada dalam manuskrip Serat Centini yang dibuat pada abad 18. Katanya sebanyak 46 jenis sambal terdapat di dalamnya. Masakan dengan cita rasa pedas selalu bikin kenikmatan bertambah. Gak heran menu pedas banyak diadopsi pada aneka masakan khas Nusantara. Tapi tenang, bebek ijo mesastila ini masih aman disantap bagi kamu yang gak terlalu suka pedas berlebihan. Berbeda dengan itik lado muda dari Minang, sajian bebek dari Magelang ini pakai tambahan santan. Kali ini masaknya nggak perlu durasi lama, berhubung bebek sudah direbus sebelumnya. Tinggal tunggu santannya matang aja, fams. Bebek ijo mesastila biasa tersaji bersama sayuran pendamping seperti pokcai. Gizinya jadi seimbang, fams. Mantap lah! Jangan ngaku pernah ke Semarang kalau belum coba jajanan jadul yang sudah eksis dari dulu sampai sekarang. Yap, ini dia, lumpia, fams. Si legendaris ini kini hadir mengikuti selera zaman yang berkembang. Nggak cuma rasa original aja, isian lumpia kini banyak pilihannya.
mulai dari kepiting, Raja Nusantara alias rasa jamur Nusantara, rasa kambing jantan muda, sampai rasa ikan kakap juga ada. Wah, komplit ya! Lumpia nggak cuma jadi simbol kuliner dari Semarang atau Jawa Tengah saja. Lumpia sudah menjadi ikon kuliner Nusantara yang sempat ingin diakui oleh negara tetangga kita. Lezatnya lumpia dari Semarang memang sudah paling nendang. Isian rebung di dalamnya padat dan penuh kenikmatan. Bagi yang suka sensasi renyah di luarnya, lumpia goreng bisa jadi pilihan kok. Kalau mau yang tetap lembut kulitnya, lumpia basah bisa dicoba. Semuanya makin enak dengan cocolan saus manis gurih dan daun bawang segar. Legenda lumpia dari Semarang berawal dari kawasan ini, fams. Tahun 2017 lalu, kampung ini dinobatkan sebagai edukasi lumpia. Gak heran kalau kawasan Brondongan jadi berjuluk markas lumpia. Setiap harinya, aktivitas pembuatan lumpia nggak pernah berhenti di rumah-rumah warga di kampung ini. Kunci kelezatan lumpia Semarang terletak pada isinya. Dari dulu sampai sekarang, resep dasar isi lumpia Semarang terus dijaga kualitasnya. Ditetapkan sebagai warisan budaya nasional tak benda, lumpia dari Semarang dipelopori oleh pasangan suami istri, Chowa Taijo dan Mbok Wasi sejak tahun 1870. Secara turun-temurun, generasi penerus dari pelopornya tetap mempertahankan tradisi membuat lumpia, mulai dari lumpia Mataram hingga lumpia dari Semarang. Rebung yang dipakai sebagai isi lumpia nggak boleh sembarangan. Rebung berasal dari tunas muda, pohon bambu yang berbau menyengat, dan bisa merusak selera makan. Dengan pengolahan tepat dan campuran bahan seperti telur, udang, bawang goreng, dan aneka bumbu, isian lumpia Semarang menjadi istimewa. Sebagai jajanan tradisional, lumpia kini tampil lebih berkelas. Seperti toko lumpia yang sudah buka sejak 2014 ini, fams. Bukan sekedar jadi oleh-oleh, pengunjung bisa menyantap lumpia dengan suasana ala kafe. Walaupun konsepnya modern, lumpia yang dibuat ini masih memiliki satu garis keturunan dari pelopor pembuat lumpia Semarang di abad 19 lalu. Resep kelezatannya tetap original dengan sentuhan inovasi rasa yang mengikuti selera zaman. Dari dapur pembuatannya di Kampung Brondongan, isian rebung lanjut diolah menjadi lumpia. Dibungkus dengan lembaran kulit lumpia, ribuan lumpia yang dibuat terjual dan ludes setiap hari. Selain 5 macam rasa, di toko ini juga ada 2 jenis lumpia yang dibuat. Ada lumpia kering dan lumpia basah yang bisa langsung disantap tanpa digoreng dulu. Penamaan lumpia atau lunpia berasal dari dialek Hokkien. Lum atau lun yang berarti lunak, dan pia yang artinya kue. Kalau digabungin, lumpia memiliki makna kue yang lunak. Awal sejarahnya, lumpia Semarang emang nggak digoreng, fams. Penganan hasil perpaduan budaya Tiongkok dan Jawa ini sangat digemari masyarakat pribumi maupun keturunan Tionghoa sejak abad 19. Tenang, fams, lumpia ini udah punya label sertifikat halal dari lembaga yang resmi kok. Jadi nggak usah ragu buat menyantapnya ya. Enak nih kalau udah disiram saus manis gurih. Pengen cepet-cepet disantap aja nih lumpianya. Hihihi. Buat menu sarapan, makan siang atau santapan malam, tahu gimbal dan mie kopiok dari Semarang udah paling nendang. Kedua-duanya nggak terlalu bikin kenyang. Sajian ini punya sensasi kenikmatan yang berbeda. Tinggal dipilih aja deh suka yang mana. Bagi yang suka menyantap hidangan dengan siraman kuah kacang, bisa pilih tahu gimbal. Isian lainnya ada aneka sayur seperti toge dan kol, dengan potongan lontong dan tahu gimbal. Kalau kamu suka yang hangat dan berkuah, mie kopiok bisa dipilih. Kuahnya ringan dan encer, justru terasa segar. Kedua menu ini nikmatnya emang gak berlebihan. Walau biasa dijajakan di pinggir jalan, tahu gimbal dan mie kopiok lumrah ditemukan di resto dan hotel berbintang di Semarang. Makanan legend ini simple, bahan-bahannya juga tergolong mudah didapat. Tahu dan udang yang wajib ada, kehadiran petis juga bikin rasanya semakin khas. Bikin bumbunya dulu yuk, fams. Cabai dan bawang putih jadi komposisi yang nggak boleh ketinggalan. Takarannya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas dengan aroma yang kuat, silakan perbanyak keduanya. Irisan daun jeruk bisa menciptakan aroma masakan semakin wangi. Oh iya, buat tahu gimbal nggak jauh beda seperti bikin pecel atau olahan tradisional dengan bumbu kacang. Bedanya, bumbu tahu gimbal wajib pakai petis udang di dalamnya. Kalau mau lebih mantap, bisa tambahkan air untuk melarutkan bumbu kacang.
Jangan air asam jawa atau tumisan bawang putih, semuanya tergantung selera aja deh. Berhubung namanya tahu gimbal, udah pasti ada campuran tahu di dalamnya. Oh iya, dinamakan tahu gimbal bukan karena penjualnya berambut gimbal ya. Gimbal sebutan untuk udang goreng tepung yang jadi campurannya. Bentuknya yang menggumpal dianggap mirip dengan rambut gimbal. Tahu gimbal diperkirakan sudah menjadi makanan khas Semarang sejak abad 19. Awalnya sih memakai jenis tahu pong yang kosong di tengahnya. Tahu gimbal kini memakai jenis tahu yang lebih padat. Kalau semua isian dan bumbu sudah komplit, tinggal diracik jadi satu, fams. Mulai dari daun selada, kol alias kubis, tahu dan lontong, telur dan gimbalnya, taburan toge, serta siraman kuah kacang, fams. Mie kopioknya kita buat sekalian yuk, fams. Bahannya udah komplit nih. Berbeda dengan bakmi Jowo, mie kopiok jadi menu favorit warga Semarang. Pada dasarnya, aneka jenis mie bisa dipakai untuk membuat mie kopiok. Tapi kali ini kita pakai jenis mie original aja deh. Bersama dengan lumpia dan tahu gimbal, mie kopiok sudah lama meramaikan jagat kuliner tradisional di Semarang, Jawa Tengah. Menu sederhana ini juga mudah dijumpai sebagai jajanan yang dijual berkeliling atau di tepian jalan. Mie kopiok sering juga disebut dengan mie teng-teng karena para penjualnya dulu suka memukul piring hingga berbunyi teng-teng untuk menarik minat pembeli. Jenis mie kuning yang sudah direbus tinggal disiram aja pakai kuah kaldu berbumbu, aneka sayur, dan isian pelengkap yang lainnya. Jangan lupa remasan kerupuk gendar dari nasi jadi pelengkapnya. Mantap, fams, mie kopiok dari Semarang. Nggak soal makanan aja, di Semarang ada sajian pencuci mulut yang segar dan melegenda. Es puter ini dijamin bikin segar. Potongan roti, parutan kelapa muda, buah durian, mutiara, dan es puter yang manis lembut tersaji dalam satu porsi mangkok. Wah, top markotop. Sajian legendaris ini namanya es conglik. Warung tenda sederhana di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi lokasi es conglik yang legendaris ini, fams. Ada beberapa varian rasa yang bisa kita pilih, mulai dari alpukat, durian, coklat, kelapa, maupun kombinasinya. Udah puluhan tahun, es puter conglik jadi idola di Semarang. Katanya sih, es puter ini pertama kali dijual oleh Sukimin yang sering berjualan di kawasan Pecinan. Sambil membawa gerobak sejak kecil, Sukimin dijuluki pelanggan dengan nama Conglik alias kacung cilik atau pembantu kecil. Kalau sekarang sih, es conglik udah diteruskan oleh generasi kedua sejak tahun 1982. Kalau kalian mau cobain sensasi segar es puter conglik, awas kecele ya. Bukan buka siang hari saat matahari panas menyengat. Kedai es puter conglik justru buka sekitar pukul 6 sore, fams. Walaupun buka saat matahari mulai tenggelam, sensasi kesegaran es puter conglik nggak luntur sama sekali. Selain rasa es puternya yang memang enak, isian pelengkap es puter juga nggak pelit, fams. Bagi penggemar buah durian, dijamin puas deh. Kombinasi es puter rasa alpukat durian atau kelapa durian jadi yang paling banyak penggemarnya. Oh iya, nggak usah takut pilek atau sakit saat icip-icip es conglik. Katanya sih, resep kelezatan es puter conglik terletak dari bahan bakunya yang alami dan terjaga kualitasnya. Kalau mau beli, harganya juga terjangkau kok. Cuma sekitar Rp20.000 untuk seporsi es puter satu rasa. Rp30.000-an untuk 2 kombinasi rasa. Seger, fams! Ini dia, fams, bolu batik. Perpaduan kelezatan kue dengan seni membatik yang artistik. Hasilnya cantik. Keren banget ya, fams. Ternyata membatik nggak cuma di atas kain aja. Membatik di atas kue bisa dapat 2 keuntungan sekaligus. Dapat cantiknya, dapat enaknya. Hihihi. Kalau nggak percaya, cobain sendiri deh, fams. Walaupun kecantikannya sayang dibelah, godaan untuk mencicipinya jauh lebih besar. Saat bolu dipotong, udah kelihatan banget lembutnya. Selain tampilannya menarik, rasa dan tekstur bolu batik istimewa. Kudapan ini cocok banget untuk nemenin waktu santai kalian. Bolu dengan sensasi rasa susu dan isian krim keju di tengahnya jadi perpaduan yang bikin nagih. Oh iya, bolu adalah kue yang populer di dunia. Berbahan dasar tepung terigu, gula, dan telur, kue bolu terbilang mudah membuatnya.
Kalau untuk bolu batiknya sih ada tambahan susu bubuk dan kental manis, pengembang dan bahan pelengkap lainnya. Bolu batik ini menjadi hasil kreasi saat datang ke kota Gudeg, Yogyakarta. Dari tahun 2016 yang lalu, bolu batik ini mulai dipasarkan. Sebelum membatik, adonan kue bolu harus dibuat dulu. Semua bahannya harus dimixer untuk ciptakan tekstur adonan yang lembut dan mengembang. Setelah 10 menit dikocok, hasilnya seperti ini nih. Tinggal campur dengan komposisi bahan yang tersisa. Kalau mau hasilnya sempurna, proses pengadukan harus satu arah, fams. Jangan lupa, bikinnya harus sambil senyum ya. Hihihi. Jangan lupa campuran kental manis dan minyak goreng supaya nggak lengket rasa susunya. Sekarang bikin adonan motif batik yuk. Masih dari telur, tepung, dan pengembang. Bedanya, adonan tinggal diberi pewarna makanan yang dibutuhkan. Sip lah, proses membatik udah bisa dimulai nih. Butuh teliti dan terampil karena proses membatik yang paling banyak memakan waktu. Oh iya, pada Oktober tahun 2009 lalu, fams, PBB melalui UNESCO menetapkan batik dari Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Walaupun tinggal ngikutin pola lembaran kertas kue, yakin deh proses ini cukup sulit, apalagi bagi pemula. Pilihan warnanya juga harus cantik. Setelah lapisan batik bolu sudah jadi, segera kukus, fams. Kalau kelamaan didiamkan, bisa keburu lumer. Berhubung gak tebal-tebal amat, durasi mengukusnya cuma sekitar 3 menitan aja, fams. Sekarang tinggal tuang adonan utama dari bolunya aja. Selain dikukus, kue bolu yang dipanggang dalam oven juga cukup populer. Bedanya ada hanya pada teksturnya saja. Bolu yang dikukus biasanya lebih lembut hasil akhirnya. Wah, bolu batik yang baru matang cantiknya kebangetan ya, fams. Sebelum diisi dengan krim keju, pastikan bolu sudah dingin supaya tekstur bolu tetap utuh dan gak hancur. Sip lah, digulung pelan-pelan aja nih, fams. Gimana hasilnya? Saking cantiknya, jadi sayang buat dimakan. Hihihi. Semarang juga jadi tempat yang tepat buat senang-senang. Kalau nggak sempat buat keliling Jawa Tengah, luangkan waktu sejenak berkunjung ke Grand Maira Kaca. Objek wisata ini, fams, punya julukan Taman Mininya Jawa Tengah. Objek wisata Grand Maira Kaca dulu dikenal dengan nama Puri Mairo Koco. Masuk ke dalam kawasan PRPP alias Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini diresmikan pada tahun 80-an. Nama Mairo Koco diambil dari salah satu bagian epos Mahabharata yang menceritakan keinginan seorang dewi untuk memiliki 1000 bangunan dalam satu malam. Jangan heran ya melihat banyaknya bangunan ikonik saat berkunjung ke Grand Maira Kaca. Di sini, fams, ada sekitar 30-an lebih anjungan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Salah satu yang cukup menarik ada di anjungan Kabupaten Jepara nih. Selain bangunannya etnik banget, detail dan ukuran kayu yang keren ala Jepara nggak kelewatan. Silakan mampir ke anjungan Kabupaten Kudus juga. Ikon bangunan replika Menara Masjid Kudus langsung menyambut kita nih. Menara Kudus inilah yang menjadikan simbol perjuangan Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Keren deh. Oh iya, nggak cuma anjungan rumah adat Jawa Tengah aja, fams. Di sini kita bisa merasakan sensasi keliling dunia. Sejalan dengan konsep anjungan rumah adat lokal Jawa Tengah, di sini kita juga bisa melihat replika bangunan rumah-rumah tradisional dari 5 negara di 3 benua. Ada rumah tradisional Jepang, Turki, Meksiko, Arab, dan Santorini di Yunani. Wah, keren ya! Aneka replika bangunan rumah yang keren ini, fams, sayang banget kalau nggak diabadikan. Konsep wisata beginilah yang lagi digandrungi oleh generasi muda milenial. Supaya lebih berasa jalan-jalan ke luar negeri, di sini kita juga bisa menyewa pakaian khas dari beragam negara. Lumina artinya penerang atau cahaya. Maklum deh, kawasan wisata ini memang mengusung misi edukasi. Harapannya sih bisa menjadi penerang dan penambah ilmu pengetahuan wisatawan yang berkunjung. Kalau sudah puas berkeliling, anjungan, dan bangunan kekinian, pengunjung bisa menikmati indahnya perairan yang dikepung pohon-pohon mangrove. Dengan menyewa perahu wisata, kita bisa menjelajah replika Laut Jawa yang bikin tenang jiwa. Enjoy banget, fams, pastinya. Mulai dari ibu-ibu sampai anak-anak, dijamin betah. Selain berkeliling dengan perahu wisata, kalau pengen lebih sehat, bisa jalan kaki, melintasi jogging track di sepanjang kawasan hutan mangrove ini.
Ayolah fams, segera agendakan liburan penuh edukasi ke tempat ini. Wah, nggak terasa ya fams, sajian Maknyus pagi ini benar-benar bikin terbius. Tiba-tiba udah di ujung acara aja nih. Besok ketemu lagi ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.